Langsung saja, agar mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Mbak Asti ya. Namun sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini dia. Sudah kelihatan ya teman-teman share screen dari saya. Oke. Kepada Mbak Asti, dipersilahkan. Mbak Asti. Halo, selamat malam semuanya. Ini kali ketiga saya ya dikasih kesempatan sama IDF buat mengisi acara ini. Buat kali ini saya akan bukan menjelaskan sih, sharing ya tentang gimana sih karir di cyber security ini. Mungkin bisa kita lanjut ke slide berikutnya. Kita perkenalan dulu. Namaku Diastuti Utami. Kalian bisa manggil aku Asti. Buat saat ini aku dulu di Blibli intern itu sebagai DevOps atau Infrastructure Engineer. Terus habis gitu full time-nya itu sebagai Cyber Security Engineer karena diarahin sama lead aku buat ke Cyber Security. Dan ternyata aku sangat tertarik dan bersyukur banget masuk ke Cyber Security. Terus baru banget Januari kemarin awal tahun pindah ke Sandit. Sandit itu payment gateway. Jadi termasuk ke dalam financial service. Buat aku lulusnya dari ITB. Aku angkatan 2014. Buat sertifikasi aku pertama kali itu ngambil CHFI dulu, itu forensik, buat forensik investigator, kepanjangannya computer hacking forensik investigator yang ngeluarin isi konsol. Terus yang kedua aku ngambil CAISA Plus. Ini dari Kuntia, mungkin kalian udah pernah denger ya, karena kan juga dalam path di program training ini. Ya, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pertama aku mau memperkenalkan dulu nih role dalam pekerjaan cyber security itu apa aja sih gitu. Jadi role-nya tuh bisa ada dua. Yang pertama itu di GRC atau yang lebih ke arah manajerialnya. GRC itu kepanjangannya Governance, Risk, and Compliance. Kalau governance itu lebih ke arah data governance, jadi lebih kayak ngeklasifikasi nih data tuh yang mana sih yang harus diproteksi gitu. Tanggung jawabnya data itu siapa sih yang megang? Nah, misal kayak gitu. Kalau risk itu ya risk management, misalnya kayak di perusahaan tuh ada risk apa aja sih dari bisnisnya, gimana dampaknya ke dalam security, dalam teknologi gimana. Kalau compliance itu biasanya menyangkut tentang audit dari standarisasi yang harus dipenuhin. Biasanya nih kalau misalnya financial service itu lebih banyak auditnya karena kan tentunya datanya lebih sensitif ya kan. Nah terus nih ada di technical path. Technical path itu yang aku di dalam technical path ini. Jadi ada offensive, red team kalau kalian tahu kayak penetration tester, itu adanya di red team. Nah kalau aku nih masuknya ke defense teamnya atau istilahnya tuh yang lebih ke arah defensive proteksi gitu atau blue team. Ada bagian research itu purple team, terus ada application security ini lebih ke arah ngurusin security-nya dari kode-kode atau dari coding-codingnya itu. Atau di sini biasanya namanya tuh DevSecOps kalau kalian pernah dengar istilahnya gitu. Lanjut. Sekarang aku karena aku di defensif ya, jadi mungkin sekadar overview aja defensive cyber security itu belajar apa aja sih? Sebenarnya banyak banget, nggak cuma ini. Tapi di dalamnya itu tuh mencakup
tentang misalnya network analysis buat kalian yang suka kayak paket analisis. Nah, itu kalau kalian tahu tools namanya Wireshark, itu kalian misalnya lihat nih dalam suatu log network tuh kira-kira isinya tuh apa, gimana anomalinya itu, kalau ada serangan tuh gimana, itu network analysis. Terus ada cyber intelligence, ini lebih ke arah reporting, lebih ke arah melihat-lihat tren di dalam cyber security itu seperti apa, terus apa yang baru, gimana suatu informasi data-data yang sangat banyak itu bisa berguna buat end user dari cyber security, end user dari intelligence-nya sendiri, bisa itu company, individual, dan semacamnya. Terus ada malware analysis, ini lebih ke arah yang analisis malware gitu. Kalau kalian ketemu malware, terus kalian buka nih malware tuh kerjanya kayak gimana sih gitu. Ada informasi baru apa sih, gimana sih dia tuh nyebar gitu. Terus endpoint ini sebenarnya lebih ke arah analisis device. Jadi endpoint itu kan lebih ke arah kayak device-device gitu kan, bisa jadi server-server di company, bisa jadi device kayak HP kalian, laptop, komputer, dan semacamnya. Terus juga ada security awareness, nih lebih ke arah gimana caranya mengedukasi orang-orang tentang security buat biar orang tuh tahu ini loh kita tuh bisa kena phishing loh kayak gini kayak gitu. Terus behavioral analysis ini buat kalian yang suka artificial intelligence atau machine learning, ini banyak banget kaitannya ke situ. Kalau kalian suka mempelajari tingkah laku manusia yang aneh-aneh, nah ini ada di sini deh. Namanya behavioral analysis. Terus ada log analysis. Ini sebenarnya kayak pekerjaan wajibnya gitu. Analisis log dari mana-mana, bisa application log, terus dari tools-tools security untuk menghasilkan informasi, atau misalnya rules dari detection, nyari anomali, gitu-gitu. Terus nggak lupa ada forensik. Forensik ini biasanya lebih ke arah kalau misalnya ada suatu insiden yang harus terus kita belum konklusif nih, ini benar-benar harus ngelihat gimana sih terjadinya dari awal sampai akhir. Terus abis gitu kita harus misalnya mau dibawa ke ranah hukum, kita harus ngumpulin bukti-bukti, ini biasanya perlu dilakukan forensik. Boleh ke slide selanjutnya. Kurang lebih sih seperti itu, tapi masih banyak lagi sih. Kayak misalnya fraud gitu-gitu juga termasuk. Gitu. Kalau untuk challenge-nya sendiri, sebenarnya tuh defensive cyber security itu lebih banyak challenge-nya dibandingkan kalau kalian tahu kayak yang ofensif lah, yang penetration tester gitu-gitu. Kenapa? Karena resource atau bahan-bahan belajarnya sendiri itu lebih dikit untuk yang defense. Jadi kalau misalnya kalian cari tentang cyber security itu paling banyak pasti untuk offense-nya. Sedangkan untuk defense-nya itu agak susah. Makanya itu, dan padahal kayak udah tools-nya susah, dan kita tuh harus banyak belajar sendiri juga kalau di cyber security, karena nggak bisa kita ngandelin orang lain gitu. Karena juga sumber daya manusia di cyber security sendiri itu sedikit. Jadi kita tuh nggak bisa kayak nanya ke orang gitu. Kayak misalnya teman satu angkatan aku aja tuh nggak ada gitu yang ke arah cyber security, cuma aku doang. Jadi kalau misalnya mau cerita-cerita sama temen juga nggak bisa. Jadi harus sendiri lah gitu. Maksudnya harus inisiatif sendiri lah, nyari-nyari gimana ini bahannya atau misalnya belajar-belajarnya gitu. Terus biaya untuk trainingnya itu nggak murah. Ini tuh lumayan mahal. Sekalinya training, sertifikasi, ataupun online training tuh jarang yang gratis. Paling enggak semurah-murahnya kalian harus tetap ya ada bayar lah gitu buat training. Jadi harus, kalau misalnya emang niat banget, ini juga harus nyimpen-nyimpen duit. Terus cakupan sama tanggung jawab pekerjaannya. Ini kan defense itu kan masih jarang ya orangnya. Jadi kadang-kadang tanggung jawab pekerjaannya itu juga luas. Kayak misal
mungkin kalian mikir kayak, oh ini pasti dari role cyber security-nya aja nih gitu kan. Dari kayak, oh attack, cyber attack gitu-gitu. Nggak juga, tapi dari kayak fraud. Kalian kan kalau misalnya suka belanja-belanja promo-promo gitu kan suka ada yang nggak abuse tuh promonya, misal kayak gitu. Itu juga banyak dianalisis oleh tim cyber security-nya. Belum lagi kalau misalnya ada audit. Sekarang itu kan biar menjamin kalau biar menjamin nih platformnya benar-benar aman, kita kan harus mematuhi standar-standar yang ada. Untuk mematuhi itu dilaksanakan audit. Auditnya itu tergantung jenis bisnisnya atau jenis produk yang ditawarkan, itu auditnya juga berbeda-beda. Kadang juga bisa sampai 5 audit dalam 1 tahun juga bisa gitu. Dan audit itu cukup memakan waktu lah gitu. Ini juga cyber security itu fast pace atau dia tuh cepat berubah, sangat dinamis. Jadi kita tuh harus selalu ngikutin trennya dan harus mau untuk belajar. Dan terkadang juga harus mengorbankan waktu dan hal-hal lainnya gitu. Ya macam-macam sih, kayak misalnya kalian waktunya fleksibel, kalian bisa jadi nganggur siang, tiba-tiba kalian harus standby jam 2 pagi gitu. Balik ke slide selanjutnya. Nah, tapi kalian kan masih baru nih kan. Ya, saya juga baru sih, maksudnya masih 2 tahunan kan, masih juga hitungannya masih baru. Nah, gimana sih caranya buat mulai? Kalau sekarang itu enaknya udah nggak kayak zaman aku dulu. Zaman aku dulu bener-bener dikit lah resource-nya buat belajar. Nggak kayak sekarang udah lumayan banyak platform-platform yang bisa kalian gunakan gitu. Dan mulainya itu yang pertama harus latih kemampuan dasarnya dulu. Latih kemampuan dasar itu seperti apa? Kayak misalnya knowledge mengenai network, misal kayak OSI layer 1-7. Terus misalnya kayak gimana sih cara ngoperasiin Linux, cara ngoperasiin Windows Server gitu. Bedanya apa? Firewall tuh apa sih? Misal kayak gitu. Itu kemampuan-kemampuan dasar yang harus diketahui. Terus bisa juga nih ikut-ikut online training. Ini kan sekarang untungnya pas pandemi kayak gini, banyak kan online training dan banyak juga yang gratis-gratis sekarang. Terus ada misalnya ikut lomba-lomba kayak CTF nih, banyak yang buat pemula juga. CTF tuh capture the flag, jadi kayak kuis gitu. Lombanya tuh lebih kayak kuis. Coba kalian nanti googling ya CTF tuh kayak gimana. Ini juga bagus buat diikutin dan banyak juga yang buat pemula. Terus banyakin latihan hands-on karena cyber security tuh kayak apa ya, kayak bergantung banget sama pengalaman. Jadi semakin banyak kalian membiasakan langsung langsung kayak terjun ke dalam kasusnya, itu semakin enak kalian buat ngerti materinya sendiri gitu. Kalau misalnya cuma baca doang textbook latihan soal gitu, kadang-kadang masih ngambang-ngambang aja, ini tuh apa sih sebenarnya gitu, dipakai di mana sih gitu. Tapi kalau misalnya udah masuk ke case real life-nya, biasanya wah ini tuh menarik banget misalnya gitu. Oh ternyata sehari-hari kita tuh juga suka ngelihat kayak gini tapi kita aja nggak nyadar, misalnya kayak gitu. Terus cari teman. Ini kan enak nih, kalian satu training gini banyak kan partisipannya. Itu juga kalian tuh harus banyak-banyak lah sharing-sharing sama teman-teman gitu, karena ini tuh skopnya cyber security tuh luas banget gitu, nggak bisa kalian belajar sendiri gitu. Terus ini aku udah ngasih link-link yang bermanfaat di sini, kayak platform-platform yang bisa kalian gunakan buat latihan sendiri. Ini juga banyak yang gratis kok, jadi bisa, dan ini modelnya kayak lab gitu, jadi kalian bisa hands-on dan ini gratis, dan ya berguna banget kalau misalnya baru mulai. Boleh ke next slide-nya. Nah, buat skill lain nih, kalian nggak cuma skill technical doang yang harus
asah tapi juga kemampuan berbahasa, khususnya bahasa Inggris. Kenapa? Karena resource-nya itu banyak kan dalam bahasa Inggris. Di Indonesia sendiri kan jarang banget orang yang terjun di cyber security, jadinya ya resource-nya masih jarang yang udah benar-benar dalam bahasa Indonesia. Untuk sertifikasi aja itu dalam bahasa Inggris semua. Kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris, susah nanti buat ngerti soal-soalnya, karena soalnya itu kebanyakan kayak studi kasus yang harus kalian tuh benar-benar tahu konteks situasi dan apa sih yang diminta di soalnya itu gitu. Terus scripting paling nggak harus bisa Python lah yang basic-basic, kalau nggak Bash script. Kalian udah lagi belajar Linux kan, nah itu kan ada terminalnya itu namanya Bash, nah itu bisa ada scripting language-nya namanya Bash script, nah itu biasanya suka dipakai juga. Terus harus belajar tentang infrastruktur atau operating system kayak Linux, gimana cara ngamanin si sistemnya itu gimana sih caranya. Terus networking dengan orang lain, cari-cari, bisa ikut komunitas, ikut grup belajar dan lain-lainnya gitu. Terus di next slide, nah di sini ada hal-hal yang harus kalian hindari gitu dalam belajar di cyber security ini. Yang pertama itu kalian nggak fokus nih dalam satu role gitu. Tadi kan role-nya banyak kan, bisa ke arah manajerial, ke arah offense, ke arah defense. Kalian kalau misalnya mau belajar itu semua, ya nggak apa-apa. Kalian pertama-tama kayak tahu dulu nih satu-satu apa sih gitu kerjaannya. Tapi buat nantinya tuh jangan kayak aku mau jadi semuanya, nggak bisa. Ini aja jadi defense aja tuh mesti milih gitu mau lebih ke arah mana, misal mau lebih ke arah forensik atau mau lebih ke arah user behavior gitu, karena nggak akan cukup waktu kalian buat belajar semuanya itu gitu. Terus kalian juga nggak boleh stagnan atau kayak diem di tempat, atau misalnya gampang puas, udah dapat ini, udah dapat sertifikasi ini, terus kayak wah jago banget nih gitu. Nggak bisa kayak gitu, karena ini tuh kayak kalian aja tuh 3 bulan kemudian itu udah beda banget tren-tren dalam cyber security, udah muncul kayak serangan baru lah, tren baru segala macamnya. Nah makanya kalian tuh harus ngikutin tren-tren baru itu. Apalagi kan kalau misalnya dalam dunia kerja, paling gampang sih ngumpamainnya tuh analoginya kalian main PUBG gak? PUBG, ML, Dota gitu. Kan kalau misalnya kayak beda map, ketemu musuhnya beda gitu, atau misalnya ketemu tim beda, itu kan playstyle-nya beda-beda kan. Kalian kan harus milih kayak itemnya kan sesuai lawan kalian kayak gimana kan. Jadi kayak sesuai situasi kalian tuh, item yang kalian punya tuh harus kalian adjust gitu. Nah itu kayak gitu juga. Kalian tuh nggak bisa yang kayak, oh ya udah aku punyanya ini, ya udah pakai itu terus aja seterusnya gitu. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bakal, istilahnya gimana ya, nggak bakal menang gitu. Pasti kalian bakal kalah terus kalau misalkan kayak gitu. Terus kalian nggak boleh takut akan kalau misalnya salah atau gimana. Cyber security itu ada dari kesalahan. Jadi buat knowledge yang ada dari kesalahan orang, kalian nggak boleh takut buat melakukan kesalahan, asal jangan diulang gitu. Terus takut ngerasa inferior, ya orang di cyber security aja tuh juga jarang gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa aduh kok kayaknya aku nggak bisa nih gitu, temenku terlalu pinter, aku nggak bisa nih, ya udahlah nggak usah dilanjutin gitu ya, jangan kayak gitu. Karena itu wajar banget gitu. Mungkin kalau misalnya menurut kalian kayak wah temenku jago banget, kalian juga bisa kayak gitu, atau sebenarnya temen kalian tuh belum jago juga sebenarnya gitu. Terus merasa kemampuan sudah cukup, itu juga nggak boleh gitu. Jadi karena ini kan selalu ada aja, kalian tuh nggak pernah cukup lah gitu knowledge yang kalian dapatkan di cyber security gitu. Mau kalian sesenior apapun itu tetap harus belajar. Semua senior aku tuh sampai sekarang tuh masih sama-sama belajar gitu, nggak ada yang berhenti. Itu mungkin itu yang bisa aku sampaikan dalam kesempatan kali ini. Buat nextnya mungkin ada sesi tanya jawab ya.
Jadi aku serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asti, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ini banyak insight baru juga untuk kita semuanya nih. Boleh dong kasih tepuk tangan buat Mbak Asti di reaction juga nggak apa-apa. Di reaction tepuk tangannya, terima kasih teman-teman. Oke, Mbak Asti, menarik sekali tadi. Jadi kita banyak sekali pembelajaran baru ya, terutama buat teman-teman nih. Jadi jangan merasa puas dulu untuk belajar gitu. Dan poin yang paling penting adalah cyber security khususnya di Indonesia itu masih sedikit, jadi terbuka peluang yang sangat banyak bagi teman-teman untuk menjadi ahli cyber security nih. Jadi kalau teman-teman fokus di pelatihan ini sampai dengan akhir, terus nanti mengikuti sertifikasi CISA Plus juga dan dapat CISA Plus itu juga, dan teman-teman terbuka sangat lebar untuk berkarir di ahli cyber security. Kayaknya banyak yang penasaran nih Mbak Asti. Kita akan langsung buka sesi tanya jawab, tapi sebelumnya kita dokumentasi dulu ya teman-teman, kita foto bareng. Dan saya ingatkan kembali teman-teman sudah mendapatkan background Zoom, jadi bisa dipakai agar kita kompakan nih sama pembicara juga. Jadi di dokumentasinya bisa bagus gitu. Di sini ada teman-teman dari mentor juga mungkin ya, bisa dipakai Zoom background-nya. Dan teman-teman dimohon untuk membuka kameranya barang mungkin 2 menit sampai 3 menit gitu untuk kita dokumentasikan. Sebentar saya stop share dulu ya. Oke. Di sini juga ada Mbak Deborah, mungkin bisa dibantu untuk screenshot, atau Mas Rofai. Boleh, saya coba bantu screenshot ya. Oke. Teman-teman boleh buka kameranya dulu. Oke, di sini ada sekitar 12 halaman, cuma nanti saya akan ambil 4 halaman. Jadi teman-teman ini aja, standby dulu aja di kameranya, karena nggak tahu kan, siapa tahu teman-teman masuk di kamera. Dalam hitungan ketiga, boleh ya berikan senyuman terbaiknya. Sebentar. Oke. 1, 2, 3, senyum. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3, senyum. Luar biasa, senyumnya manis-manis ya. Oke, di halaman ketiga belum ada buah kamera nih. Kita berarti di halaman 3 aja ya. 1, 2, 3, silakan senyum. Oke, baik. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Mas Satan. Ya, Mas Rofai, thank you sudah membantu kita untuk foto bareng. Yang di slide pertama itu kita giginya sampai kering ya, saking senyum dari tadi. Tapi nggak apa-apa, yang penting hasil fotonya nanti bagus dan kita akan share di grup masing-masing ya, Mas Rofai. Dan ini juga akan kita recording, jadi teman-teman yang tidak bisa ikut untuk Zoom meeting kali ini akan bisa melihat rekamannya. Gitu. Oke, Mbak Asti, ada mungkin chatnya bisa dibuka dulu kali ya. Jadi teman-teman bisa bertanya langsung di kolom chat atau bisa bertanya secara langsung nih ke Mbak Asti dengan cara raise hand-nya. Raise hand di tombol reaction di Zoom ini. Jadi kita akan buka speakernya agar teman-teman bisa unmute gitu dan bertanya langsung. Oke. Ada yang mau tanya, nih Ismail kayaknya reaksinya jempol. Mau tanya jangan-jangan nih Ismail Jamaluddin, apakah mau tanya? Coba saya ask to unmute ya. Ismail, silahkan.
Atau teman-teman yang lain ada yang mau didiskusikan dengan Mbak Asti? Karena jarang-jarang nih Mbak Asti kan sibuk untuk meluangkan waktunya. Mumpung ada di sini nih, teman-teman bisa bertanya langsung. Ini nih, Muhammad Ridwan. Silahkan Ridwan bertanya langsung kepada Mbak Asti, pertanyaannya diajukan dan dibuka speakernya. Wah, banyak. Sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Suara saya masuk nggak ya? Terdengar Ridwan. Oke, sebelumnya kan dalam belajar cyber kan mungkin teman-teman semua mengalami kesulitannya dalam melakukan sebenarnya. Sebelumnya kan mungkin dalam proses pembelajaran cyber sendiri kan ada kesulitan atau permasalahan sendiri ya dalam proses pembelajarannya. Nah, yaitu mungkin yang teman-teman rasakan dan mungkin salah satunya adalah kita sulit untuk memahami apa yang diberikan oleh pemateri ya itu mungkin. Nah, dari kesulitan-kesulitan itu atau permasalahan-permasalahan itu mungkin dari Kak Dias Tuti Utami pernah nggak mengalami berada di dalam phase itu atau pernah mengalami kesulitan untuk belajar cyber? Nah, jika pernah, kenapa dan bagaimana Kak Dias Tuti Utami menghadapi permasalahan itu sehingga bangkit dan menjadi seperti ini? Dan jika tidak pernah, boleh nggak share pendapat atau saran Kakak untuk orang-orang yang mengalami permasalahan itu agar dapat mengatasi permasalahan itu dan bisa bangkit untuk tetap semangat dan ada gairah untuk belajar cyber sehingga mungkin kedepannya akan menjadi seorang ahli cyber seperti Kakak itu. Mungkin pertanyaan. Jelas nggak Kak? Siap. Sepertinya cukup jelas Muhammad Ridwan, pertanyaannya sangat bagus Iya. sih. Juga mewakili dari teman-teman yang lainnya ya. Pada saat kita drop nih, sulit banget untuk belajar. Bagaimana caranya untuk mengatasi gitu, Mbak. Oh iya, nama Dias Tuti itu mungkin panggilannya Mbak Asti ya, Ridwan, biar lebih akrab. Oke, Mbak Asti, kira-kira mau dijawab langsung atau kita tampung Terima dulu? kasih. Satu termin ya, sama-sama Ridwan. Kita tampung dulu untuk 3 pertanyaan lalu langsung dijawab. Itu mungkin ya pasti. Boleh. Oke, siap. Jadi teman-teman kita akan bagi menjadi 3 termin. Satu terminnya itu 3 pertanyaan. Tadi pertanyaan pertama sudah diajukan sama Ridwan. Lalu kita akan tampung untuk pertanyaan kedua. Tadi ada yang sudah raise hand juga. Arjun mungkin ya tadi yang udah raise hand. Kemana nih? Udah lower hand lagi. Arjun sama satu lagi siapa ya tadi? Boleh silahkan dibuka aja speakernya. Bisa langsung unmute. Tadi ada Arjun kalau nggak salah raise hand. Oke, sambil menunggu Arjun agar kita lebih efektif, mungkin bisa dijawab dulu ya Mbak Asti pertanyaan dari Muhammad Ridwan tadi. Sambil menunggu yang lain, oke. Boleh. Sebelumnya terima kasih ya Ridwan pertanyaannya. Mungkin buat masalah kesulitan belajar, sebenarnya kalau misalnya kalian nggak pernah pusing belajar cyber security, justru aku yang pusing mendengarnya. Jadi itu wajar banget karena apa ya, cyber security itu salah satu bidang yang cukup sulit buat dipelajarin. Makanya kalau misalnya kalian pusing itu adalah tanda yang baik, tandanya kalian beneran belajar gitu. Buat mengatasinya gimana? Lebih ke kayak apa ya? Seiring berjalannya waktu tuh, seiring dengan pengalaman yang kalian dapat, seterusnya itu nanti kalian akan lama-lama bakal ngerti gitu. Jadi lebih kayak buat ilmu-ilmunya ya udah kalian terima dulu.
biasanya nanti kan ini kan saling terkait gitu. Misalnya kalian pindah ke materi setelahnya, belajar hal-hal yang lebih kompleks, dan kalian bakal menemukan materi-materi sebelumnya tuh bakal masuk akal gitu. Oh ternyata kayak gini dulu itu gitu, kayak gitu. Lo aku juga nggak ngerti sama sekali kok gitu, ditanyain kayak bedanya firewall sama IDS gitu aja aku nggak ngerti dulu. Jadi ya jadi ya nanti bakal terbiasa sendiri gitu. Yang penting yaitu kalian terus pelajarin aja gitu. Ya, poinnya adalah teman-teman ketika merasa bingung, artinya teman-teman benar-benar belajar. Jadi itu adalah sebuah proses yang pasti ya. Jadi memang Betul. ya itu Muhammad Ridwan caranya gimana, caranya itu tergantung dari pribadi sendiri ya, untuk memotivasi diri sendiri gitu. Oke, ini udah ada dua penanya lagi nih dari Sukrisam dan juga Dede Rahmat. Mungkin ke Mas Sukrisam dulu ya, untuk pertanyaannya bisa langsung diajukan ke Mbak Asti. Silakan. Masih di mute, Mas. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Izin bertanya, apakah untuk untuk cyber ini emang peluang kerjanya gitu sangat besar atau gimana Kak? Terus apakah jadi itu Kak pertanyaan saya. Jadi apakah memang cyber ini sangat penting gitu? Oke, siap. Terima kasih Kak. Sama-sama, Sukrisam. Pertanyaan juga bagus. Bagaimana peluang kerja di bidang cyber security nih, Mbak Asti? Oke, kita tampung dulu ya ke pertanyaan selanjutnya. Di termin pertama ini ke Mas Dede Rahmat nih. Mas Dede Rahmat, silakan untuk unmute. Ya udah, sip. Silakan Mas. Suaranya masih belum terdengar ya, sepertinya. Mungkin headsetnya bisa dibuka aja, nggak pakai headset. Nah. Oke Kak, Assalamualaikum. Apakah suaranya terdengar Kak? Sip, sudah terdengar sekarang. Oke Kak, mau nanya nih. Saya sempat baca-baca kemarin soal security, keamanan gitu. Banyak sekali penyerangan mulai dari internet. Nah, saya kemarin sempat baca materi tentang namanya itu twin appeal yang menyerang lewat jaringan WiFi itu, yang yang menyerang jaringan WiFi, yang dimana si WiFi-nya itu jadi ada dua nih Kak. Dan saya juga sempat baca-baca soal tentang sniffing jaringan yang memakai tools Ethercat. Nah, gimana cara menanggulanginya Kak? Oke, itu aja Dede Rahmat. Ya Kak. Terima kasih Mas Dede Rahmat atas pertanyaannya. Ini lebih lebih menjurus ya pertanyaannya ke cyber security. Ini pasti menarik ya, pertanyaannya bisa dijawab sama Mbak Asti nanti. Kita ke pertanyaan yang pertama dulu dari Mas Sukrisam tadi mengenai peluang kerja di cyber security. Lalu kemudian tadi pertanyaan dari Mas Dede Rahmat mengenai ini ya, case untuk hacker kali di cyber security mengenai gangguan keamanan, twin appeal dan segala macam mengganggu jaringan WiFi. Bisa langsung dijawab aja sama Mbak Astuti. Silakan Mbak. Silakan.
Boleh. Terima kasih pertanyaannya. Buat pertanyaan yang pertama tadi, emangnya role cyber security itu demand-nya kayak gimana gitu kan? Demand-nya banyak. Sampai saat ini aja di tempat aku kerja sekarang aja masih open dan jarang banget bisa ketemu orang yang cocok buat di pekerjaan ini gitu. Dan nyarinya tuh susah, kayak berbulan-bulan gitu juga nggak dapet-dapet. Jadi emang demand-nya banyak. Mungkin kayak kenapa gitu demand-nya bisa banyak karena semakin banyak tuntutan dari regulator juga, kayak misalnya dari pemerintah khususnya buat perlindungan data dan regulasi-regulasi baru yang mengharuskan kayak company itu nerapin regulasi yang bisa memproteksi data-data dan secara keamanan cyber itu sendiri. Jadi otomatis untuk kayak sumber daya manusia di bidang cyber security juga lagi banyak dicari. Sebenarnya dari dulu juga dibutuhin, cuma mungkin dari segi bisnis lebih kayak ya udahlah cyber security nanti aja. Cuma karena sekarang banyak isu-isu kayak misalnya data breach, data leak gitu kan, sekarang kan banyak banget data-data bocor gitu. Nah itu lebih kayak buka mata orang-orang kalau misalnya ternyata kita butuh ya gitu. Jadi lagi banyak dicari. Tuh. Banyak banget. Dan bisa di mana dan macam-macam sih, kayak misalnya kalian mau di bidang finansial, mau di vendor, mau di pemerintahan juga bisa. Jadi kayak skopnya luas banget. Itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Buat pertanyaan kedua, tadi tanya tentang Evil Twin ya. Jadi buat yang nggak tahu, Evil Twin itu misal kalian punya wifi, namanya wifi saya, misal gitu. Terus ada nih orang yang iseng bikin namanya sama nih, hampir sama wifi saya gitu. Tapi kalau kalian connect ke wifi yang tadi orang ini bikin iseng-iseng ini, kalian tuh bisa di direct gitu ke misalnya kayak informasi kalian diambil, terus kayak kalian tuh di internet ngapain aja tuh disadap, misalnya kayak gitu-gitu. Namanya Evil Twin. Buat nanggulanginnya sendiri ini aku bakal ngasih dari dua perspektif ya, maksudnya dari kita sebagai yang mau connect ke wifi-nya, sama kalau misalnya kita tuh yang punya bisnis, misalnya kita punya kafe gitu. Kita punya kafe, kita punya wifi, terus ada yang mau ngisengin nih, bikin Evil Twin buat wifi kafe kita, misalnya gitu. Kalau misalnya kita sebagai yang penggunanya, atau misalnya kita mau connect wifi-nya ini, lebih kayak lihat lagi, misalnya kayak otorisasinya bener apa enggak. Terus habis gitu, kalau misalnya kalian di publik, itu better pakai VPN sih, mau kayak gimana pun. Kalau misalnya kalian di wifi publik, bukan wifi sendiri ya. Kalau wifi sendiri kan ketahuan. Kayak gitu. Itu kalau misalnya proteksi buat diri sendiri. Kalau misalnya kalian providernya, itu bisa kalian cek. Jadi kalau misalnya ada wifi yang tidak dikenal gitu, kalian bisa ngasih kayak kalian bisa evaluate, apalagi kalian company gitu. Itu biasanya kan ada administratornya, bisa dilihat dari kayak data-data informasi di wifi di hotspotnya sendiri. Misal kayak banyak sih propertinya gitu, entah dari hostname lah, terus habis gitu kayak dari hostnya kan bisa kelihatan, atau misalnya keamanannya kayak dia punya proteksi apa kan kelihatan dari situnya. Nah itu juga mesti sering-sering dimonitor juga kalau misalnya kalian dari yang si providernya itu. Sebenarnya sih nggak ada, karena itu kan bukan kayak kalian infiltrasi ke dalam sistem ya, kalian kan bikin sistem sendiri gitu. Jadi buat yang kayak gitu lebih ke arah awareness-nya sih, dibandingkan
dibandingkan ke arah proteksi yang kayak kita harus punya alat ini nih buat matiin si wifi yang aneh-aneh itu. Jadi lebih ke arah awareness gitu. Karena itu hitungannya bukan infiltrasi sistem atau gimana kan. Sama kalian kayak phishing gitu kan nggak bisa kalian semena-mena kayak wah ini kita tinggal implement ini website phishing hilang gitu, nggak bisa kayak gitu. Gitu. Itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol secara mutlak gitu. Itu sih. Lebih ke arah proaktif sama awareness kita sendiri yang dilatih. Ya. Buat jawab. Terima kasih Mbak Asti atas jawabannya. Mantap. Itu sudah lengkap sekali ya, sampai dikasih tahu bagaimana dua perspektif tadi. Terus juga teman-teman menanyakan satu hal yang lengkap juga menurut saya. Pertanyaan pertama dimulai dari tadi kesulitan belajar cyber security, terus cara menanggulanginya kayak gimana. Terus yang kedua itu mengenai peluang di cyber security itu sendiri, lapangan pekerjaan. Terus yang terakhir ini tentang case tentang cyber security ya, yang tadi Evil Twin yang sudah dijelaskan juga sama Mbak Asti mengenai apa itu. Terus juga perspektif dari Mbak Asti sendiri. Itu menurut saya sudah lengkap sekali. Jadi teman-teman di sini sesi tanya jawab atau diskusi kita tutup. Teman-teman yang mau bertanya bisa nanti lewat WA dulu mungkin ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita akan rangkum lalu ditanyakan ke Mbak Asti gitu ya Mbak Asti ya. Karena mengingat waktunya juga sudah malam gitu, kita akan berlanjut ke agenda selanjutnya. Nah, dari tadi kan teman-teman bertanya nih kepada Pak Asti, sekarang giliran kita yang akan bertanya kepada teman-teman mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Asti tadi dengan kuis. Kuis ini akan kita sampaikan melalui website, yaitu websitenya Kahoot. Teman-teman bisa klik di situ, kahoot.id. .id apa .it ya, Mas Rofai? Oke. Teman-teman kita akan melakukan kuis nih. Jadi kuis ini untuk recall aja sih apa yang tadi disampaikan sama Mbak Asti, apakah teman-teman bisa menyimaknya apa enggak. Lalu di sini kita akan ada semacam kayak skornya gitu. Lalu skor tertinggi akan langsung terlihat di website tersebut, dan orang yang mendapatkan skor tertinggi itu akan mendapatkan merchandise dari IDF. Jadi siap-siap ya teman-teman, bisa langsung masuk aja ke websitenya Kahoot, itu di kahoot.id, bisa menggunakan laptop yang teman-teman gunakan ini, atau bisa menggunakan handphone juga. Di handphone pilih aja mana yang lebih nyaman. Kalau misalkan saya sih pribadi lebih nyaman pakai handphone ya. Bisa diketik aja di handphone misalkan kahoot.id, lalu sesudah masuk ke sini masukkan PIN yang nanti akan ditampilkan. Oke, udah masuk semua ya. Nanti kalau misalkan udah masuk semua kita akan ganti layarnya nih. Nah, lalu ketentuan ketiga itu teman-teman menggunakan nama jelas atau nama lengkap ya di nickname-nya. Nah, ini adalah PIN yang kita gunakan. Jadi teman-teman sudah masuk ke tadi kahoot.it, lalu nanti akan dimintain PIN. PIN-nya masukin yang ini, ada berapa tuh? 9 ya? Ada 7 angka, bisa ditulis saja di situ. Ada beberapa juga yang sudah masuk nih. Dede Rahmat yang tadi nanya ya. Terus ada Fajri Sidik, Wulandari, dan teman-teman yang lainnya juga bisa langsung aja untuk masuk ke sini dengan menggunakan nickname atau nama jelas ya, agar nanti yang menangnya itu bisa kelihatan siapa gitu. PIN-nya 9204524. Oke. Ini udah limit ya. Oke, udah limit ya, nggak apa-apa.
Oke. Gimana Mas Rofai? Oke. Mas Nathan, punten sepertinya tadi ada limit ya untuk untuk Kahoot-nya. Jadi mungkin untuk yang mendapatkan merchandise boleh Mbak Asi saja memilih tadi dari 4 pertanyaan dari teman-teman tadi. Kira-kira mana pertanyaan yang menurut Mbak Asi terbaik, nanti peserta tersebut yang akan berhak mendapatkan hadiah dari IDF. Mas Nathan, gimana kalau bisa dibantu tadi nama-namanya siapa aja? Yang pertanyaan pertama itu, pertanyaan ketiga aja dulu ya. Pertanyaan ketiga dari Mas Dede Rahmat mengenai Evil Twin yang lebih ke case. Kemudian pertanyaan kedua itu dari Mas Sukrisam. Terus pertanyaan pertama itu dari Mas Muhammad Ridwan yang tadi bertanya. Oke, ada 3 penanya nih. Jadi teman-teman jangan kecewa, kita akan adain kuisnya di webinar selanjutnya. Jadi ya betul, kita akan adakan kuis terus ya. Oke. Dari Mbak Asti memilih 3 pertanyaan terbaik itu mungkin antara 3 itu siapa yang menurut Mbak Asti paling keren dan akan mendapatkan merchandise dari IDF. Wah, nggak adil dong kalau milih dari 3 gitu. Gimana ya? Gimana kalau kalian aja biar adil? Atau kita akan membuka voting di chat siapa pertanyaan yang terbaik. Ya kalau dari Mbak Asti, jadi dari pertanyaan tersebut kira-kira yang pertanyaan menarik yang mana Mbak Asti? Wah, ini di chat banyak yang voting Mas Sukrisam. Oh iya nih, banyak yang voting Mas Sukrisam nih. Banyak pendukungnya Mas Sukrisam. Pertanyaannya yang kedua tadi ya. Ini bukan dari sekolah yang sama kan ya? Dari sekolah dari Sukrisam yang sama kan yang milih Sukrisam nih? Dari berbeda kayaknya. Mungkin ada keterkaitan di kelasnya sama. Ya gimana dari Mbak Asya, ada yang mau disampaikan terkait pertanyaan terbaik? Kayak semua pertanyaannya bagus kok gitu. Ini juga masih banyak pertanyaan juga kan di chat ya, tadi aku bacain juga. Jadi pertanyaannya semuanya bagus-bagus, jadi aku tidak bisa memilih satu doang gitu. Karena aku merasa semuanya bermanfaat gitu buat kalian juga. Oke. Jadi berarti memutuskan untuk tidak mau memilih ya Mbak ya? Aku tidak mau memilih orangnya. Memilih semuanya karena semua pertanyaan itu bagus. Tapi di sini teman-teman kita kembalikan lagi ya, karena kita ini negara yang demokrasi. Jadi banyak yang pilih Sukrisam di sini untuk menjadi pemenang. Jadi kita akan memilih Sukrisam sebagai pemenang dari merchandise IDF. Selamat untuk Mas Sukrisam. Nanti bisa menghubungi admin di grup WA, bisa menghubungi saya atau dari Mas Rofai. Oh ya, Mas Satan boleh nambahin? Silakan. Teman-teman tenang aja, kita juga ada merchandise untuk 2 postingan terbaik. Silakan masih ditunggu, teman-teman boleh posting IG story dan mention akun Instagram kami infradigital.foundation. Jadi silakan kalau mau dapat merchandise-nya, upload IG story lalu mention, kita akan pilih 2 postingan terbaik untuk teman-teman. Begitu Mas Satan. Selamat untuk Sukrisam udah mendapatkan merchandise terpilih dari teman-teman juga di sini. Semoga nanti hadiahnya bermanfaat ya. Kita akan ada goodie bag, terus tumbler, botol minum, sama masker. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya kembalikan lagi ke Mas Satan. Siap. Terima kasih Mas Rofai informasinya. Teman-teman juga jangan khawatir, nanti kita akan ada webinar selanjutnya. Atau kita akan ada juga IG Talks yang selanjutnya akan dilaksanakan pada 2 minggu mendatang ya.
Jadi tunggu saja. Tema dari IG Talks-nya sendiri adalah tentang SDGs. Nah, teman-teman bisa cari tahu terlebih dahulu tentang SDGs itu seperti apa dari sekarang mungkin ya, agar nanti bisa, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada narasumber. Begitu. Jadi selamat juga kepada Sukrisam yang sudah mendapatkan merchandise dari IDF. Itu teman-temannya minta katanya bagi-bagi dong. Karena sudah dipilih jadi pemenang. Tapi itu kita kembalikan lagi kepada Sukrisam untuk pembagiannya, silahkan seperti apa. Tapi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti webinar kali ini tentang perjalanan karir ahli cybersecurity, dan special thanks kepada Mbak Asti. Terima kasih sudah membagi ilmunya kepada kami di sini tentang cybersecurity dan perjalanan karirnya. Semoga apa yang disampaikan sama Mbak Asti itu berbalik kembali kepada Mbak Asti menjadi pahala. Yang pertama, terus yang kedua menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Mbak Asti selalu diberikan rezeki yang berkah. Seperti itu. Terima kasih kepada Mbak Asti. Seperti itu aja, teman-teman juga selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk hadir selalu di pelatihan cyber security dan juga mentoringnya, jangan lupa ya. Hadir juga teman-teman, dan selamat untuk Mas Sukrisam, dan kepada teman-teman semuanya selamat belajar cyber security. Perjalanan kalian masih panjang dan karir di cyber security pun terbuka lebar. Jadi selamat belajar, selamat menjalani hidup yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan boleh meninggalkan Zoom. Sampai bertemu kembali di webinar selanjutnya.